Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisliana NIM A1C1 18060. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 permasalahan yang mengenai pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Nah, langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama, kelarutan senyawa yang mengandung gugus fungsi karboksil dalam air itu tergantung pada ukuran senyawa. Nah, mengapa semakin kecil atau semakin pendek kelompok R, maka semakin tinggi pula kelarutannya. Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini dikarenakan menurut saya kelarutan itu hanya bergantung kepada banyaknya ikatan hidrogen yang pada gugus senyawa. Namun di materi asam karboksilat ini ada yang mengatakan bahwa semakin kecil senyawa atau semakin pendek kelompok R, maka semakin tinggi kelarutannya. Nah, dengan alasan itulah dari situlah saya mengambil permasalahan ini, dan itu dibuktikan di blog saya pada paragraf 4. Dan yang merespon ini ialah Desti. Menurut saya jawaban Desti itu salah, dikarenakan Desti hanya menjelaskan penyebab asam karboksilat yang lebih besar C6 ke atas sulit larut dalam air. Nah, tidak menjelaskan mengapa pada C yang lebih pendek itu mudah larut dalam air. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Nah, pada reaksi yang sudah saya cantumkan pada nomor 2 di blog soal saya, nah, pada suhu tinggi asam karboksilat itu membentuk alkana. Mengapa dibutuhkan suhu yang tinggi pada saat asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana? Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena menurut saya pada suhu yang tinggi itu membuat senyawa terdekomposisi, rusak. Nah, tapi mengapa pada asam karboksilat ini dibutuhkan suhu tinggi supaya dia terdekarboksilasi membentuk alkana? Nah, itu dibuktikan di blog saya pada bagian sifat kimia asam karboksilat bagian 6. Dan yang merespon permasalahan ini ialah Wafika. Saya tidak setuju dengan jawaban Wafika dikarenakan tidak dijelaskan mengapa dengan suhu tinggi asam karboksilat itu terdekarboksilasi menjadi alkana. Nah, dia tidak menjelaskan pengaruh suhu tinggi itu untuk dekarboksilasi sehingga alkana yang terbentuk. Jawabannya tidak menjelaskan dengan alkananya. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Nah, permasalahan saya yang ketiga yaitu asam karboksilat biasanya ada sebagai dimer dalam media nonpolar karena kecenderungannya untuk mengasosiasikan diri. Nah, ketika ditambahkan dalam pelarut nonpolar, senyawa ini membentuk dimer melalui ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dari satu asam karboksilat dan gugus karbonil yang lain. Nah, bagaimana pengaruh pelarut nonpolar ini sehingga membentuk dimer pada asam karboksilat? Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini dikarenakan asam karboksilat itu kan termasuk senyawa polar, sehingga menyebabkan kelarutannya dalam air itu lebih tinggi dibandingkan dengan molekul lain. Nah, namun pada materi ini malah ada kaitannya dengan pelarut nonpolar yang akan membentuk suatu dimer. Nah, menurut saya media nonpolar ini pastilah sangat berpengaruh terhadap kepolarannya tersebut. Nah, namun media nonpolar ini malah dijadikan faktor penting, sehingga alasan itulah yang saya tanyakan pada permasalahan ini, yang mana mengapa pelarut nonpolar itu dapat membentuk dimer pada asam karboksilat. Dan itu dibuktikan di blog saya pada bagian paragraf 5. Dan yang merespon permasalahan ini ialah saudari Bella. Menurut saya jawaban dari Bella itu salah karena Bella di sini tidak menjelaskan mengapa dengan pelarut nonpolar itu dimer bisa terbentuk. Nah, apa hubungan nonpolar dengan dimer tersebut? Terima kasih.